Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manajemen pendidikan nasional. Perkenalkan, nama grup kami. Saya sendiri Nadiatul Hasanah, NEM A320210191. Yang berikutnya Khairunisa Najla Hamidah, NEM A320210184. Dan yang berikutnya Rinanto Fahmi Setiadi, NEM A320210186. Topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, hakikat dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, visi pendidikan nasional. Yang keempat, misi pendidikan nasional. Dan yang kelima, tata nilai. Yang berikutnya, nomor 6, sistem pendidikan nasional. Yang ketujuh, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Yang ke-8, manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Yang ke-9, desentralisasi pendidikan. Yang ke-10, desentralisasi manajemen pendidikan nasional. Dan yang terakhir, MBS atau MBM, manajemen berbasis sekolah atau madrasah sebagai bentuk otonomi pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pedagogik atau yang populer dengan istilah pendidikan. Secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Paidagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Istilah ini berasal dari kata paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Pemahaman tentang pendidikan. Pengertian pendidikan secara luas adalah hidup. Segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan secara sempit atau sederhana adalah persekolahan. Segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar memiliki kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial. Karakteristik pendidikan secara sempit. Yang pertama, masa pendidikan yang berlangsung dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, jenjang pendidikan yaitu pendidikan prasekolah. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir, bentuk kegiatan. Menurut para tokoh, yang pertama, Langeveld. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu. Yang kedua, John Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang terakhir, Triyarkara, pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa Najla. Hakikat dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Visi pendidikan nasional.
Sebagai ketentuan umum, penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai visi pendidikan nasional, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah, belum secara optimal, memanfaatkan iptek sebagai penggerak utama atau prime mover, perubahan masyarakat. Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Empat, misi pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Tata nilai yang ideal akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. Depdiknas sebagai lembaga yang mendapat amanah dalam mengelola pendidikan nasional telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai atau input values. Nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan atau proses values, serta nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan atau stakeholders pendidikan antara lain pemerintah, DPR, pegawai, donatur, dunia pendidikan, dan juga masyarakat. Enam, sistem pendidikan nasional. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan dari sub-subsistem yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. Maksud sistem dalam pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satu, tujuan. Tujuan adalah sistem pendidikan nasional merupakan sesuatu yang hendak dicapai sebagai platform dari pembelajaran yang dilakukan. Fungsi tujuan dalam pendidikan yaitu satu, sebagai arah pendidikan, kedua, tujuan sebagai titik akhir, sebagai titik pangkal menuju tujuan lain. Yang keempat, yaitu memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Yang kedua, peserta didik.
Peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik yang meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pimpinan masyarakat, dan pemimpin agama. Pendidik dalam sistem pendidikan nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan adalah seperangkat hal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dan yang kelima, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan dimaksud adalah kondisi dan alam di dunia ini yang dengan cara-cara tertentu memengaruhi tingkah laku kita atau lingkungan pendidik peranan besar dalam proses pendidikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rinanto Fahmi. 7. Jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Formal. Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Non-formal. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Informal. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik yang akan dicapai, kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Jenis pendidikan adalah berdasarkan pada kekhusus tujuan pendidikan suatu saat pendidikan. Umum, kejuruan akan profesi, vokasi, keagamaan, khusus, dan 8. Manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Manajemen pengelolaan pendidikan nasional diatur dalam UU Nomor tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden pada 8 Juli 2003. Pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memunculkan tuntutan baru dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaruan sistem pendidikan. Di antaranya pembaruan kurikulum, yaitu diversifikasi untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam. Pembaruan sistem pendidikan nasional meliputi penghapus antara pendidikan yang dikelola pemerintah yang dikelola masyarakat. Next. Desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Adapun aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi diantaranya
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. UU nomor 32 tahun 2004 pasal 13 ayat 1. Terkait dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tersebut, maka pemerintah daerah telah melakukan usaha penataan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional. Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Tujuan dari desentralisasi manajemen pendidikan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ruang sentralisasi manajemen. 1. Perundangan pendidikan. Struktur organisasi dan kelembagaan pendidikan. 3. Pengembangan kurikulum pendidikan. Profesionalisasi tenaga kependidikan. 5. Sarana dan prasarana pendidikan. 6. Pembiayaan pendidikan. MBS atau MBM, manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah sebuah strategi untuk mewujudkan sekolah atau madrasah yang efektif, efisien, dan produktif. MBS atau MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah atau madrasah dan perlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Prinsip MBS atau MBM, otonomi diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Fleksibilitas yang dapat diartikan sebagai keluasan yang diberikan kepada sekolah yang untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik. Inisiatif didasarkan atas konsep bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Tujuan dan manfaat MBM atau MBS. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS atau MBM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Manfaat dari model MBS atau MBM adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada sekolah yang tentu saja disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.